Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel ini ya kawan-kawan. Nah, ini tentang seputaran P-Network ya. Nah, kabarnya di sana ya banyak beredar telah bisa dibarter ya kawan-kawan. Nah, soalnya ada juga berita yang viral nih tentang Chandra Teja yang bilang para pionir itu halu dan bebek dungu. Nah, gimana tanggapannya, Bos? Jadi soal barter dulu ya. Iya. Ini harus satu persatu dijelaskan sedemikian rupa supaya pemahaman orang tentang P-Network itu benar-benar duduk dulu. Ya. Terlepas dari Chandra Teja dulu ya. Iya. Hari ini sebagaimana kita tahu bahwa koin P itu sudah bisa barter atau peer to peer sesama pionir ya. Itu atau sesama para penjual barang. Nah, itu dia ya. Nah, jadi saya pikir kalau tentang barter ini sekarang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya tadi sempat terucap kata halu, Iya. menurut saya udah salah Oh. besar. Karena udah nggak halu nih, ya. Kita hampir setiap hari melihat berita dan informasi di media sosial ya. Media sosial baik Facebook, Instagram, Twitter ya. Wih, udah rame gitu. Heboh ya. Heboh. Jadi sudah sangat ramai dan orang sudah benar-benar melakukan barter. Ya, barter terhadap barang yang katakanlah diperjualbelikan lah atau katakanlah diperdagangkan. Jadi kalau ada orang bilang halu, salah ini orang harus kita cuci mukanya dulu. Oh. Ya. Begitu ya. Iya. Cok, ini Bos ini pakar kripto juga ya kawan-kawan. Ya lulusan Amerika juga seperti Chandra Teja ya. Nah, jadi ini gimana Bos menjelaskannya ya? Kenapa sih dibilang halu terus kripto yang punya P-Network sama Bitcoin, Ethereum, apa perbedaannya gitu loh? Oke. Nah, sekarang saya luruskan dulu ya. Ini supaya kan kita sedang tidak main-main. Ya. Bahwa saya lulusan Amerika itu nggak bener ya. Oh, nggak benar. Kita luruskan aja. Tapi mungkin Bos pernah dengar kalau Ah. saya cerita tentang Amerika itu benar. Oh. Nah, cerita Ya, tentang ya. Amerika bahwa koin Pi itu dari Amerika benar. Oh. Tapi kalau saya lulusan Amerika enggak ya. Oh. Saya hanya lulusan dari Unimed itu aja. Oh, iya. Nah, jadi supaya kan kita sedang tidak main-main ini. Iya, iya. Nah, bahwa hari ini perkembangan tentang koin P ya itu sudah terjadi, itu adalah hal yang benar ya. Sudah terjadi barter, itu hal yang benar. Nah, kemudian kaitannya dengan Bitcoin, dengan Ethereum dan sebagainya, saya pikir kalau P itu nggak bisa disamakan dengan itu. Perkembangan terbaru, info terbaru bahwa P itu memang sepertinya tiada tanding, tiada banding. Itu dia judulnya. Gitu ya. Iya, jadi tiada tanding, tiada banding. Jadi ya kalau nanti P itu akan benar-benar melambung tinggi, bahkan nanti melangkahi beberapa koin sebelumnya, ya saya pikir memang itu hal yang tepat kita sebutkan untuk koin P. Oh, gitu. Nah, lalu kaitannya dengan Chandra Teja tadi. Iya, iya, itu tadi ya. Ya, Chandra Teja ini memang seperti duri dalam daging. Ya, jadi memang karena kapasitas beliau itu adalah seorang konten kreator di YouTube. Jadi tentu kita sangat memahami apa yang menjadi karakter dia. Kita sangat mengerti betapa dia membutuhkan penonton dalam jumlah besar. Artinya ketika view dia banyak, viewer dia besar, sudah positif lah, penghasilannya juga besar. Nah, ketika dari salah satu konten itu mengalami traffic yang bagus, ketika ada kenaikan terhadap konten yang dia buat, maka karena dia tahu ketika misalnya diangkat cerita P-Network kemudian mengatakan pionir itu bebek dungu, sudah bisa dipastikan bahwa dia akan mengulangi. Dan hari ini saya yakin di pikiran dia, isi otaknya itu sudah pasti, apalagi yang paling pas akan ku sebutkan sebagai untuk para pionir sebagai selain bebek dungu. Pasti dia akan membuat cerita itu lagi.
Karena dengan demikian banyak orang yang akan mengalami ketersinggungan secara perasaan. Nah, singkat cerita, dia berhasil. Nah, ketika orang tersinggung lalu penasaran, kemudian rame-rame nonton katakanlah kontennya atau nonton channelnya, dia dapat uang banyak. Nah, dan itu diharapkan. Dan itu ceritanya bukan cerita baru, sudah cerita beberapa waktu yang lalu, sudah sangat lama. Dan ketika dia buat konten yang berkaitan dengan P-Network, para pionir bebek dungu, atau para pionir ditipu, atau P-Network itu melakukan penipuan, kemudian P-Network itu begini, memang banyak view dia, dan itulah senjata pamungkas untuk naikkan traffic penonton dia, sehingga banyak penonton, banyak dolar, banyak duit, rekeningnya menggelembung. Begitu. Ya. Jadi ini kan ya singkat cerita ini kan gitu. Nah, ini kita butuh penjelasan ya. Nah, apa bedanya koin Bitcoin dengan P-Coin ya? Nah, coba dijelaskan, Bos. Kita tetap menghormati betapa Bitcoin itu sudah memang bapaknya bapak lah ya. Nah, nenek moyangnya cryptocurrency, karena Bitcoin lah kemudian hari ini bermunculan gitu ya. Bermunculan berbagai macam jenis kripto yang sebutannya macam-macam, banyak sekali. Nah, jadi karena Bitcoin itu cukup berhasil, walaupun dulu juga di tahun 2009 itu masih disebutkan sebagai sesuatu yang halu, tapi kenyataannya hari ini sangat fenomenal. Nah, itulah sekarang Bitcoin itu ya kita tetap menghormati, tetapi ya kita punya keyakinan, ya saya punya keyakinan kalau Bitcoin itu nanti lama-lama akan ya mungkin boleh dibilang akan dilombai lah. Ya, dari segi harga, dari komunitasnya, dari ekologinya. Karena Bitcoin itu mereka tidak melakukan peer to peer sebagaimana yang dilakukan oleh P-Network. Oleh karenanya, ya P-Network lebih unggul, baik dari komunitasnya, baik dari nodenya, baik dari ekologinya, baik dari utilitasnya, ekosistemnya, marketplace-nya. Sepertinya P-Network unggul di beberapa sektor di bagian itu. Nah, itu dia. Yang pasti kita tetap menghormati Bitcoin adalah nenek moyangnya cryptocurrency. Kalau kemudian muncul P-Network, nah ini sesuatu yang revolusioner, itulah dia. Jadi kan ya bedanya ya kawan-kawan. Nah, Bitcoin itu dengan P-Coin ya kawan-kawan. Nah, P-Coin adalah yang bakal menjadi uang fiat ya kawan-kawan. Nah, di mana perbedaan Bitcoin sama Bitcoin tadi? Gitu. Perbedaan Bitcoin dengan P-Coin. Ya. Kalau Bitcoin itu adalah cryptocurrency, ya cryptocurrency di mana dia bisa diperdagangkan di bursa atau exchanger kripto, kira-kira gitu. Ya. Kalau P-Coin atau Coin P ini belum sampai ke tingkat masuk ke exchanger tuh. Karena apa? Karena kodratnya P adalah uang, memang untuk alat barter. Jadi sebenarnya nggak perlu repot lagi kita menguangkan. Hanya memang kan terdengar satu informasi yang mengatakan bahwa suatu hari nanti, yaitu ya masih suatu hari nanti, kalau P-Network atau P-Coin atau Coin P itu akan listing berarti sama dengan dia masuk ke exchanger. Kalau sudah masuk ke exchanger berarti bisa diperdagangkan. Kalau sudah bisa diperdagangkan, dalam hitungan menit, dalam hitungan detik sudah bisa dicairkan. Jual seperti itu. Nah, jadi ya kalau hari ini perbedaannya masih sangat mencolok bahwa Coin P itu belum diperdagangkan. Itu dia. Oke, baiklah kawan-kawan, begitulah ya kita menginformasikan ya P-Network. Oke, ikutin terus channel ini. Oke, semangat terus. Jangan lupa klik petirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.